Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa untuk belajar katekese dan sekaligus merenungkan serta memaknai doa Salam Maria. Kita juga ingin menjawab fitnah dan kesaksian palsu terhadap Katolik. Ya, berkaitan dengan apa? Seringkali dikatakan bahwa orang Katolik menyembah Bunda Maria. Itu kan kata mereka. Ya. Kita tidak merasa seperti itu. Bukan hanya tidak merasa, tetapi memang tidak melakukan bahwa kita menyembah Bunda Maria. Ya, kita hanya menghormati. Doa kita hanya kepada Allah melalui Yesus. Ya, harus diingat ya, doa kita hanya kepada Allah melalui Yesus. Kata mereka demikian, yaitu mereka sendiri yang mengajarkan ajaran sesat dan seringkali menyatakan ajaran mereka yang sesat itu dikatakan sebagai ajaran Katolik. Nah, disitulah saya katakan sebagai fitnah dan juga kesaksian palsu. Apa itu? Kesaksian palsu bahwa orang Katolik berdoa bertele-tele, khususnya dalam doa rosario. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi? Jangan kemana-mana, mari kita ikuti video berikut ini. Ya, tetap fokus bersama video ini. Nanti saudara-saudari akan menemukan jawabannya. Dan ketika saudara-saudari difitnah atau mendapat kata-kata seperti itu dari teman-teman yang bukan Katolik, kita bisa memberi jawabannya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman di grup-grup, like dan komen ya dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nah, saudara-saudari, sebelumnya mari kita berdoa Salam Maria terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ingat tadi ya doa kita. Salam, kata-katanya akan kita renungkan ya. Salam Maria, ya. Penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ya, kita memberi salam awal ya kepada Bunda kita, Bunda yang terkasih, ya, Bunda yang peduli kepada anak-anaknya. Ya, karena apa? Bunda ini memang sangat pantas untuk dihormati. Ya, dia penuh dengan rahmat. Ya, di dalam Injil ada itu. Ya, malaikat saja mengatakan ya, saat masuk ke rumah Maria, salam, hai engkau yang dikaruniai. Ya, jadi penuh rahmat ya, karena dikaruniai oleh Allah. Tuhan sertamu. Ya, jadi Tuhan menyertai engkau. Ini juga ada di dalam Injil ya, Injil Lukas. Tuhan menyertai engkau. Dan kita memang percaya ya, Bunda Maria disertai oleh Allah. Dan sepanjang hidupnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus, akhirnya selalu hadir di dalam keluarga Maria, ya, Yusuf. Dan Yesus sendiri diasuh oleh bundanya ini. Ya, maka ya selayaknya kalau Tuhan menyertai Bunda Maria. Terpujilah engkau di antara wanita. Nah ini ya kita bisa mengatakan demikian ya kepada mereka yang mengatakan,
doa Katolik itu mengulang-ulang doa Salam Maria. Ya enggak apa-apa. Memang mengulang-ulang kok. Ya, tetapi ketika kita mengulang-ulang menghormati Bunda Maria, ya terpuji ini untuk seruan kepada Bunda Maria ya, sebagai seorang manusia, ini bukan sebuah menyembah ya, cara menyembah, tetapi terpuji dalam arti ya kita menghormati, memang dia memang terpuji di antara para wanita, ya, diberkati di antara semua perempuan. Nah, ini juga ada di dalam Injil ya. Jadi jangan dikatakan bahwa kita menyembah Bunda Maria. Lalu bagaimana dengan yang doa yang diulang-ulang? Ya tidak apa-apa, diulang-ulang menghormati Bunda Maria kok. Ya, kita apakah itu lalu disebut bertele-tele? Ya itu soal pemikiran mereka ya. Ini lagi. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya, Ibu Elizabeth waktu itu berseru dengan suara nyaring, dan diberkatilah buah rahimmu. Ya, jadi sama-sama kata diberkati, yaitu kali ini buah rahimnya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan Yesus. Loh, kita mengulang-ulang terpujilah buah tubuhmu Yesus kok dikatakan bertele-tele. Ya silakan saja. Ya, apakah bukan hal yang baik ya bahwa kita mengulang dan mengulang dan mengulang memuji nama Yesus, menghormati Bunda Maria? Apakah itu doa bertele-tele seperti itu? Ya. Kita akan selama hidup kita mengulang, bahkan kalau bisa mengulang sebanyak mungkin untuk memuji nama Yesus. Ya, ada di dalam Injil, ya, diberkatilah buah rahimmu. Maka kalau kita dalam doa Salam Maria, apalagi Rosario, selalu ini akan terulang, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya enggak apa-apa, masa dikatakan seperti itu bertele-tele. Kita memuji nama Tuhan yang diulang, kiranya bagi kita tidak bertele-tele. Ya, maka saudara-saudari, saudara-saudariku yang Katolik ini, jangan merasa galau ya, untuk tetap memuji Tuhan berulang-ulang, memuji Tuhan Yesus. Kayak begitu, memuji Tuhan Yesus dikatakan sebagai bertele-tele. Apakah orang itu mengimani Yesus secara tulus? Enggak sih. Masa kita memuji Tuhan Yesus dikatakan bertele-tele? Jangan-jangan mereka tidak mengimani Yesus secara tulus. Kita mau mengulang ribuan kali, bagi saya ini sebuah penyembahan yang luar biasa kepada Allah dan kepada Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Masa seorang Ibu Maria yang adalah juga Bunda Allah tidak pantas untuk dihormati? Ya kan? Kiranya menurut saya layak dan pantas ya kita menghormati Bunda Maria. Sekali lagi bukan menyembah. Itu pikiran mereka sendiri mengajarkannya secara sesat dan seolah-olah mereka mengatakan orang Katolik lah yang melakukan hal itu. Doakanlah kami yang berdosa ini. Ya kan? Jadi setiap kali kita berdoa, Salam Maria, kita memohon kok, doakanlah kami. Ya, jadi kita tidak mengatakan Bunda Maria yang menentukan bagi kita doa-doa kita, apalagi sebagai perantara keselamatan. Perantara keselamatan hanya di dalam Yesus. Maka di sini ya, kita hanya memohon doa Bunda Maria. Karena apa? Kita orang berdosa. Orang-orang itu tidak pernah mengakui dosanya mungkin ya.
Dan ini juga sangat penting. Doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Saat-saat sekarang, saat-saat masih berjuang ini, tanpa dukungan doa dari Bunda, kita menjadi sangat berat. Tetapi terlebih-lebih, ya, umat manusia itu semuanya nanti akan mengalami. Ada saat-saat yang sangat krusial, ya. Kalau tidak berhati-hati, dia bisa tergelincir dan masuk ke jurang neraka. Di saat-saat menjelang ajal, kita membutuhkan doa-doa dari Bunda Maria. Maka kalau kita memohon supaya Bunda Maria ikut mendoakan, kiranya sangat pantas, terlebih-lebih menjelang ajal. Supaya apa? Supaya kita teguh saat ajal, terutama ajal yang disertai dengan sakit. Kita tidak kehilangan iman akan Yesus, ya, bukan iman akan Maria, tetapi Bunda Maria akan memberikan dukungannya. Ya, Bunda Maria akan mencintai anak-anaknya. Nah, saudara-saudari, maka mereka yang menuduh ini di saat-saat ajal nanti, hati-hati saja kalau mereka ini tidak memohon doa Bunda Maria, ya. Memang bisa ya memohon doa langsung kepada Yesus. Ya, tetapi nyatanya, ya, banyak peristiwa di dalam kehidupan ini saat orang menjelang mati, banyak yang mati meninggalkan dunia ini dengan tenang. Mereka wafat dengan penuh penyerahan karena apa? Karena berdoa rosario itu sebuah kesaksian sudah ribuan kali, ya, bahkan jutaan kalau umat manusia seluruh dunia. Ya, ribuan kali itu setidaknya yang sempat saya dengar dan saya saksikan sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe. Ya. Selamat merenungkan doa Salam Maria, dan begitulah kira-kira makna yang bisa kita lihat. Ya. Bagikan ini kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati.